Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh keberkahan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya, hanya sementara. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah suatu kesenangan yang menipu. Maka kehidupan kita yang sesungguhnya, yang kekal, yang abadi adalah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedang akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sekalian sebagai manusia, khususnya kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah, marilah kita semuanya persiapkan. Di sisi lain kita semuanya mengejar dunia kita. Mungkin kita semuanya ada yang berprofesi sebagai kerja kantoran ataupun yang lain sebagainya. Di sisi lain kita semuanya kejar dunia kita, tapi marilah kita semuanya tidak melupakan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah sekalian, marilah kita semuanya menyiapkan bekal kita pulang kelak, yakni yang bernama takwa. Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi, menurut ayat di atas, jika kita menginginkan tempat kembali kelak kita di surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatan sungguh tiada tara, kita harus menjadi hamba-hamba yang berpredikat muttaqin, yakni hamba-hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati menjaga setiap tutur kata dan perbuatannya dari setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, setiap perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang mendatangkan ridhonya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa saja bekal atau persiapan kita untuk menyandang gelar takwa tersebut? Sebagaimana firman Allah di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala
menjabarkan bahwasanya orang yang bertakwa yakni alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Menurut ayat di atas, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menyedekahkan atau menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia mampu menafkahkan hartanya baik ketika sedang berlimpah maupun dalam keadaan situasi yang sulit. Tidak menunggu kaya agar dapat bersedekah. Bahkan dalam situasi sulit pun, dalam keadaan terbatas pun, ia mampu untuk menyisihkan sebagian rezeki yang ia miliki untuk ia keluarkan di jalan Allah. Itu yang pertama, yakni gemar berinfak dan bersedekah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri dari amarah. Orang yang bertakwa akan memiliki 1000 cara untuk berkhususan kepada orang lain, tidak mudah marah, selalu bersabar dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Karena orang-orang yang bertakwa meyakini bahwasanya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu yang kedua, para hadirin sekalian. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, yakni mudah memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah sekalian, meminta maaf atas kesalahan kita kepada orang lain itu sudah sulit. Tapi jauh lebih sulit jika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Apalagi kalau orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan meminta maaf kepada kita. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu beratnya menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Salah satunya sesuai dengan firman Allah di surah At-Talaq ayat yang kedua. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa bagi orang yang bertakwa, yaitu memberikan jalan keluar dari segala macam persoalan hidupnya. Hadirin rahimakumullah, demikian itulah kiat-kiat dan keutamaan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang selalu istiqomah di atas iman dan takwa, dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim, mastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita semuanya kita menundukkan pandangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas jalan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu